Kita awali informasi pagi hari ini, seorang pria di Surabaya nyaris dihakimi massa lantaran mencuri telepon genggam milik salah seorang keluarga pasien di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Iya, polisi langsung mengamankan pelaku guna hindari amukan warga. Dalam kondisi tangan terborgol, TF 35 tahun nyaris dihakimi massa lantaran diduga mencuri telepon genggam milik salah seorang keluarga pasien RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Sabtu malam. Dari tas milik pelaku warga Jalan Tambak Sari, Surabaya ini, massa menemukan sejumlah barang bukti diduga hasil kejahatan. Ini orang rumah sakit kan, pasien-pasien. Lari berarti, Pak? Dia luar lolos, tapi dicari sama orang Madura yang kehilangan, ketangkep di sini. Terus dipukuli sampai di situ, dodol-dodol barangnya banyak, dompet, terus BPJS, punya orang-orang itu, HP. Sementara menghindari amukan massa, pelaku langsung diamankan polisi beserta barang buktinya ke Mapolsek Gubeng, Surabaya, guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, seorang tukang sampah warga Kampung Babatan Gang 5, Surabaya, Jawa Timur menjadi korban aksi teror penembak misterius atau Petrus dengan menggunakan senjata airsoft gun. Korban yang mengalami 2 luka tembak di tubuhnya tidak bisa mengenali pelaku. Kusharto, pria 61 tahun warga Kampung Babatan Gang 5 Kecamatan Wiyung, Surabaya ini menderita memar 2 luka tembak senapan airsoft gun di sisi kanan tubuh bagian bawah ketiak dan perut samping kanan. Warga yang berprofesi sebagai tukang angkut sampah ini menjadi korban teror penembak misterius atau Petrus Jumat sore. Saat itu korban menggunakan gerobak sampah yang ditarik sepeda motor usai membuang sampah di tempat pembuangan sampah di Jalan Babatan Unesa, Surabaya. Tiba-tiba datang minibus berwarna hitam dari arah yang sama memepet korban dan langsung menembakkan pistol ke arahnya sebanyak 2 kali. Setelah melakukan penembakan, pelaku langsung kabur. Saat penembakan terjadi, korban melihat senjata yang digunakan pelaku berjenis pistol dan sempat mengeluarkan percikan api saat menembak. Korban juga menemukan 2 butir peluru berbahan atom berwarna putih. Begitu saya itu kalem lah kita membawa gerobak kok aku. Begitu dipepet ya, kacanya sudah buka, tapi lampunya semua mobil itu mati semua. Langsung nembak, dia mengeluarkan percikan api kok. Berapa kali tembak? 2 kali langsung. Ke arah sini ya, Pak? Iya, langsung 2 meter jaraknya itu. Suaranya seperti apa? Kayak petasan kan? Iya, mau petang gelap ya. Ini lokasinya memang betul di wilayah kami, Polsek Wiyung. Tempatnya ada di dekat waduk, di mana tempat itu memang sering diduga untuk melakukan kejadian kriminalitas. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2024. Saat ini Polsek Wiyung, Surabaya sedang melakukan penyelidikan dan telah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya kaos yang dikenakan korban, serta 2 butir peluru airsoft gun berwarna putih yang digunakan pelaku untuk menembak. Atas kejadian ini, korban berharap agar pelaku teror penembakan airsoft gun ini dapat segera ditangkap karena meresahkan masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, acara study tour kembali berujung maut. Kali ini rombongan anak SD Arisan Jaya, Kabupaten Oku Timur mengalami kecelakaan di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan, menewaskan 2 orang. Ya, sopir bus yang melarikan diri dalam buruan petugas polisi. Kecelakaan lalu lintas ini menimpa rombongan Sekolah Dasar Negeri 01 Arisan Jaya, Kecamatan Cempapa, Kabupaten Oku Timur di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan, setelah bertabrakan dengan truk bermuatan pupuk. Diketahui rombongan anak sekolah ini baru pulang dari studi tour ke Palembang. Kejadian bermula saat bus melaju di Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayu Agung, dengan kondisi jalan yang gelap dan hujan turun hingga membuat jalan licin. Sementara posisi truk yang terparkir tanpa memberikan tanda darurat membuatnya tidak kelihatan hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan dengan bus. Akibatnya dari 29 penumpang bus, 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan.
Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Mobil kontainer ini pakai dia ini nggak ada rambu-rambu, lampu sennya nggak hidup. Kita posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya ya nggak kelihatan lah, jauh, dekat jarak pandangnya. Nah pas udah terdekat itu kita bisa ngelak kepalanya baik, sampingnya yang kena ini dari tengah ke belakang. Kini polisi masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan laka lantas yang menelan korban jiwa ini. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menyamar sebagai anggota ojek online, polisi ringkus 3 orang pengedar narkoba di Pekanbaru Riau. Dari para pelaku, polisi menyita 161 butir pil ekstasi dan 6 gram sabu-sabu siap edar. Inilah detik-detik penangkapan 2 orang pengedar narkoba yang dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kedua pelaku tak berkutik saat diamankan polisi yang menyamar sebagai anggota ojek online. Selain menangkap kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu sebanyak 6 gram dan 30 butir pil ekstasi siap edar. Usai dilakukan interogasi, kedua pelaku mengaku barang haram tersebut didapatnya dari seorang pria berinisial RA. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dan menangkap RA di rumah kosnya di Jalan Tiung, Pekanbaru. Dalam penggeledahan di rumah tersangka RA, polisi mendapati barang bukti 131 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam dompet. Selanjutnya ketiga tersangka HK, MR, dan RA beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan total barang bukti 161 butir ekstasi dan 6 gram sabu-sabu. Pada saat dilakukan penangkapan, anggota kami menyamar menjadi anggota ojek online sehingga kami berhasil menangkap para tersangka tersebut. Untuk kepentingan pengembangan, ketiga tersangka beserta barang bukti ditahan di Polda Riau. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Polisi menangkap pengedar narkoba yang tengah asik mengkonsumsi sabu di kediamannya di Kelurahan Buah-Buah, Kota Kendari. Ya, petugas menyita 108 paket sabu siap edar. Tim Narko 10 Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kediamannya di Jalan Tunggala, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Jumat malam. Saat digerebek, pelaku S 33 tahun tengah asing mengonsumsi sabu-sabu di kamarnya. Polisi juga menyita 108 paket sabu seberat 59,98 gram, 1 bol sedotan dan timbangan digital. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Akan melakukan pengembangan, pendalaman lebih dalam lagi. Insya Allah dalam menemukan jaringan hulunya. Berapa paket lagi tadi kemudian 108? Kurang lebih 108. Pelaku beserta barang bukti digelandang ke kantor Polresta Kendari untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Vina bersyukur atas penangkapan terhadap DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Keluarga Vina berharap pihak kepolisian Polda Jawa Barat agar menangkap kedua DPO yang masih belum tertangkap. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus tewasnya sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, ditanggapi rasa syukur keluarga Vina. Ditemui di rumahnya, Marliana, kakak Vina mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap 1 dari 3 DPO setelah 8 tahun berlalu. Keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib yang menangani kasus tewasnya sang adik. Keluarga berharap 2 DPO lainnya yang masih buron bisa segera menyusul ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
tanggapannya ya syukur alhamdulillah ya Mas ya. Cuman kan itu balik lagi ke pihak kepolisian. Dia benar tersangka atau bukannya itu saya serahkan sama pihak kepolisian saja. Karena pihak kepolisian yang lebih tahu kan. Sebelumnya Peggy ditangkap di Kota Bandung pada Selasa malam. Saat ini Peggy dan 3 terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Mereka dititipkan ke LP Kelas 1 Kebonwaru Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kilang minyak PT Kilang Pertamina International Unit Balikpapan terbakar. Ya, api diduga berasal dari area Plant 1. Kilang minyak PT Kilang Pertamina International Unit Balikpapan terbakar. Api diduga berasal dari area Plant 1 Sidio 4. Sebanyak 8 unit armada kebakaran dari Pertamina RU5 diterjunkan memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda di permukiman masyarakat. Hal itu membuat warga sempat alami ketakutan. Karena dengan adanya pencemaran minyak ini, ternyata pagi-pagi ada kebakaran di kilang itu kan. Jadi warga itu agak ketakutan gitu loh, betul-betul ketakutan. Pasca kejadian penyebab dari kebakaran besar yang melanda area kilang minyak Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur masih dalam tahap investigasi tim gabungan. Sementara itu Pertamina Balikpapan memastikan tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu. Namun 9 operator kilang terpaksa harus dievakuasi karena dalam kondisi shock. Kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk identifikasi apa yang menjadi penyebab dari kejadian ini. Titik api dapat kami konfirmasi berasal dari unit crude distilling unit 4 kita, yaitu unit yang mengolah crude menjadi produk-produk kita seperti BBM, LPG dan sebagainya. Pertamina juga memastikan bahwa pada saat terjadi kebakaran kondisi kilang dalam keadaan beroperasi normal dan sedang tidak ada proses perbaikan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmi Agis, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, kebakaran hebat melanda asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan dan sempat membuat penghuni asrama panik. Sebanyak 11 rumah habis ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Api dengan cepat membesar karena bangunan asrama berdekatan hingga api menyambar bangunan lainnya. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka di jalan. Sedikitnya 12 rumah milik asrama TNI AD ludes terbakar. Hampir 2 jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Yang terbakar sekitar 12 sampai 14, tapi masih dalam penyelidikan. Untuk asal api sendiri, untuk asal dari api kita belum tahu, nanti kita masih Inapis nanti turun untuk menyelidikinya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan dari Inafis dan Puslapor Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju kencang karena hujan dan jalan licin. Sebuah mobil minibus tersangkut beton pembatas bus Transjakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai kejadian, pengemudi mobil langsung pergi meninggalkan kendaraannya. PYW ya? Seperti inilah kondisi mobil minibus tersangkut beton pembatas bus Transjakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil rusak pada bagian depan dengan kondisi kaca depan pecah. Selain itu, mobil ini juga tersangkut di atas beton pembatas hingga menghalangi bus Transjakarta yang akan melintas. Kecelakaan ini terjadi diduga sopir hilang kendali saat melaju kencang karena hujan dan jalan licin. Tak ada korban dalam kecelakaan ini dan pengemudi mobil langsung pergi meninggalkan kendaraannya. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Misalnya kita di jalan juga bang, ya. Kalau kita di jalan juga bahaya. Yang ininya juga nggak ada nih.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, banjir setinggi hampir 2 meter merendam permukiman warga yang tersebar di 2 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Sementara di Kebonpala, Jakarta Timur, warga mulai membersihkan rumah setelah banjir setinggi 2 meter melanda. Banjir akibat meluapnya air dari Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga yang tersebar di RT 5, RW 8 dan RT 17, RW 7 Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Meski air makin tinggi, namun warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Meski begitu, sejumlah petugas Gulkarmat, BPBD, dan PPSU telah disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung akibat hujan deras di kawasan Bogor. Untuk orang dewasa ya. Oke, kalau yang di luar itu Pak? Kalau di luar itu, kalau di bawah sih ya lebih dari semeter ya, lebih dari semeter. Kalau di sini tadi lu orang dewasa. Kan atau ya, memang kiriman biasa itu udah tradisi, gitu. Tradisi lama. Pasca banjir, warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur membersihkan rumah mereka setelah banjir setinggi 2 meter melanda. Setidaknya 200 kepala keluarga terendam tersebar di 4 RT. Banjir disebabkan Sungai Ciliwung meluap. Warga berharap Pemprov DKI mencari cara agar air sungai tak lagi menggenangi rumah warga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan rumah serta tempat ibadah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cipeles di Desa Padasuka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. Banjir terjadi setelah wilayah Sumedang dilanda hujan deras selama lebih dari 3 jam. Banjir merendam puluhan rumah warga dan rumah ibadah di Dusun Panjeleran, Desa Padasuka, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam. Banjir terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak Jumat petang. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Cipeles meluap hingga masuk ke permukiman serta rumah warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Lagi main di rumah nenek, nggak tahu pas mau ke rumah udah airnya udah besar gitu. Terus ini rumah kemasukan air gimana? Iya, kemasukan air yang semua ini perabot habis. Bu, ini air dari mana sih, Bu? Dari belakang sungai. Akan kemungkinan hujan intensitas deras dalam waktu lama dari hulu sungainya sehingga air sungai tidak dapat menampung dan meluap ke pemukiman. Petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi membantu warga untuk membersihkan rumah serta masjid dari sisa banjir. Sementara tidak ada korban jiwa maupun luka yang mengungsi akibat terdampak banjir. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Talang Padang, Tanggamus, Lampung terjebak arus deras banjir yang menerjang permukiman mereka. Petugas berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir untuk keluar dari rumah. Satu persatu warga dievakuasi tim SAR dengan menyusuri tali tambang di tengah derasnya arus banjir yang melanda Pekon Sinar Banten, Talang Padang, Tanggamus, Lampung, Sabtu dini hari. Banjir dengan cepat menerjang permukiman mengakibatkan satu keluarga tak sempat mengungsi. Perahu karet pun dikerahkan untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Tim SAR juga mengevakuasi satu keluarga di Pekon Sinar Petir yang terjebak arus deras banjir yang menerjang rumah mereka. Yang terjebak dapat terevakuasi pada pukul 00.35 dan selanjutnya tim SAR gabungan bergerak ke daerah Sinar Petir 0125. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ketiga korban ini. Jadi total yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan sampai pada hampir pagi ini total 7 orang dengan keadaan selamat. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 3 kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Lampung terendam banjir, yakni Kecamatan Kota Agung Timur, Talang Padang, dan Semaka. Sejumlah rumah warga rusak akibat terjangan banjir ini. Dari Tanggamus, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Akibat meluapnya Kali Cikeas, tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang terendam banjir. Ya, bahkan ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Beginilah suasana pemakaman di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Area makam Sabtu siang terendam banjir. Bahkan ratusan makam sudah tidak terlihat gundukan tanah karena tingginya banjir yang meluap dari Kali Cikeas. Selain itu, sejumlah nisan juga hilang dan kotak pembatas antara makam satu dengan makam lainnya hanyut terbawa derasnya banjir. Banjir yang merendam TPU Jatisari ini sudah sangat sering terjadi. Hal ini karena makam TPU bersebelahan dengan Kali Cikeas. Ya sering terjadi, karena memang ya itu. Karena kan kita berdampingan dengan Sungai Cikeas. Jadi sewaktu-waktu pasti meluap, kita dapat kiriman dari Sungai Cikeas ini dari Bogor, yang mengibatkan di sini imbasnya ke TPU ya. Para pengurus makam dan warga setempat berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera membuat tanggul pembatas di dekat makam TPU Jatisari. Warga juga mengkhawatirkan jika banjir terus menerjang, tidak menutup kemungkinan tembok pembatas akan longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau secara langsung kondisi pasca banjir bandang di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tinjauan sekaligus menyalurkan bantuan beras, sembako, serta membantu perbaikan infrastruktur jembatan rusak dan bedah rumah. Pasca terjangan banjir bandang, 10.800 lebih kepala keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdampak. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan pun meninjau Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menyalurkan bantuan 12 ton lebih beras, sembako, perahu, serta perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Agus Fatoni meninjau kawasan terdampak banjir seperti Desa Karangagung, serta kawasan Kelurahan Kemala Raja dan memberikan bantuan sembako langsung kepada warga. Pemerintah setempat pun akan segera memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana seperti jembatan, serta bedah rumah terhadap warga yang rumahnya hancur diterjang banjir. Kita juga akan maksimalkan untuk bedah rumah terutama yang terdampak bencana ini. Di Sumsel ini akibat banjir banyak jembatan-jembatan yang putus, salah satunya di Oku. Di Oku tadi ada sekitar 5 ya Pak Bupati ya, ada 5, nanti dari dana provinsi, dari APBD provinsi akan membangun itu. Beberapa hari lalu kami juga ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan program dari Pemprov, yaitu bedah rumah. Tinggal nanti kita berkoordinasi mana yang menggunakan dana Bandung. Di musim penghujan, wilayah Sumatera Selatan rentan banjir dan longsor. Warga dan Pemda pun diimbau untuk siaga dan antisipasi dini saat terjadi hujan berintensitas tinggi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, Ainus melaporkan. Pemirsa, kekeringan mulai melanda di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, sejak sebulan terakhir warga di Desa Tambagung terpaksa membeli air galon isi ulang dan berharap bantuan air bersih dari pemerintah. Warga Desa Tambagung, Kecamatan Tambakromo, Pati, Jawa Tengah beramai-ramai mengambil bantuan air bersih dari BPBD dan PMI. Warga mulai kekurangan air bersih sejak sebulan terakhir disebabkan musim kemarau melanda hingga berdampak sumur mereka mengering. Jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Dalam sehari, warga membutuhkan 6 galon air. Udah bukan tidak sulit lagi, sangat sulit. Untuk aktivitas sehari-hari seperti apa, Pak? Mandi pakai air galon, air mineral, sulang, ngangsu, ngambil dari tempat jauh. Itu kira-kira berapa kilo, Pak? Ya sekitar 1 kilo, 1,5. Dari data BPBD Kabupaten Pati, baru Desa Tambak Agung terdampak kekeringan, yaitu 53 kepala keluarga di RT 3 RW 1. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Ya Mega dan juga pemirsa, masyarakat masih memilih transportasi kereta cepat Wush untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat. Betul sekali, selain dapat menghindari kemacetan, Wush dinilai nyaman untuk berpergian bersama dengan keluarga. Pemirsa, 3 hari libur panjang perayaan Waisak ini masyarakat masih memilih moda transportasi kereta cepat untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk sekedar berlibur bersama keluarga maupun keluarga terdekat. Dan saya ingin mengajak Anda untuk langsung masuk ke dalam kereta cepat Wush yang mana ini merupakan salah satu moda transportasi dan kereta ini sebentar lagi akan berangkat ke Bandung, Jawa Barat, baik ke stasiun Padalarang maupun stasiun Tegaluar. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari KCIC, ini ada sekitar 15.000 tiket yang sudah terjual pada hari Sabtu ini. Dan kita akan bertanya dengan salah satu penumpang yang berada di dalam kereta cepat ini. Halo, selamat siang. Boleh saya tanya sebentar? Boleh, Mas. Ini tujuannya ke stasiun mana nih? Kita ke stasiun Padalarang, Bandung. Kenapa alasan naik Wush itu apa? Number one cepat, udah pasti. Jadi kita bisa langsung efektif di waktu ya. Jadi pertama kali apa nih ya? Mungkin ada penilaian khusus untuk Wush? Apa dong? Selain cepat dan dapat menghindari kemacetan. Very happy with the station ya, nyaman, terus bersih banget. It looks like airport, very luar biasa deh. Oke, baik. Terima kasih Mas Sanjay dan juga teman-teman, hati-hati di jalan ya. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami ya dengan salah satu penumpang yang ingin menuju ke Bandung. Dan juga untuk para penumpang ini dihimbau agar tiba di stasiun Halim ini 30 menit sebelum keberangkatan dan juga 5 menit sebelum keberangkatan sudah berada di dalam kereta untuk memastikan keselamatan dari para penumpang. Dan juga diperkirakan untuk tiket sendiri ini akan terus melonjak sesuai dengan apakah Wush masih akan terus membuka penjualan tiket ya. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Rama Ramadona, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menghadiri Rakernas 5 PDI Perjuangan, didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo. Partai Perindo juga menegaskan dukungannya terhadap langkah PDIP selanjutnya. Evaluasi program dan kinerja partai, serta capaian-capaian partai menjadi agenda utama dalam Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, didampingi Waketum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, dan sejumlah pimpinan partai politik serta menteri hadir bersama 4.858 peserta Rakernas. Mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, Partai Perindo menegaskan dukungannya pada langkah politik PDIP selanjutnya. Ya tentu itu tema yang sangat bagus ya. Memang kebenaran itu harus selalu menang. Masalah cuma waktu. Dan saya lihat acara tadi bagus, substansinya bagus, dan mudah-mudahan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Ya, kita dalam hal ini terus mendukung ya, PDI Perjuangan udah secara historikal juga sangat luar biasa, dan kita ucapkan sukses terus untuk PDIP. Dalam Rakernas yang mengusung subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya ini akan dibahas sikap politik internal eksternal organisasi, merumuskan program kerakyatan dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun struktural partai, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat. 3 hal pokok ini akan dibahas secara kelompok oleh para peserta Rakernas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak cucunya Jan Etes, Sri Narendra dan La Lembamana berkunjung ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kedatangan Jokowi pun disambut para pengunjung yang berusaha meminta foto bersama. Rombongan Presiden Joko Widodo bersama keluarga tiba di Candi Borobudur Sabtu pagi. Presiden ditemani kedua cucunya Jan Etes dan La Lembamana.
Mereka pun langsung naik ke Candi Borobudur. Selain mengajak sang cucu liburan di akhir pekan, Jokowi juga ditemani sang istri Iriana Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri. Kedatangan Jokowi ini pun disambut para wisatawan yang sedang berkunjung ke Candi Borobudur, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Bahkan Presiden sempat berfoto dengan wisatawan asing. Very happy and excited. It's one opportunity in the lifetime. Oh, and we came here. And we came here in February, so we saw the election. Oh, and yeah, we are here since then, so yeah, it's very good. Very nice. Secara spesifik ya. Oh iya, kemudian saya menjelaskan pemugaran Borobudur itu ada 2 kali. Yang kedua tahun berapa? Oh, itu tahun 73 sampai 83, Pak. Itu dan kenapa ini relief juga berwarna kuning juga saya sudah jelaskan, karena itu terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Momen wisata Presiden ke Candi Borobudur untuk mengenalkan Candi Buddha terbesar kepada cucunya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan kurban di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai diburu para pembeli. Bahkan penjualan pun saat ini meningkat hingga 70% dibandingkan biasanya. Ya, tidak hanya jadi buruan warga lokal, namun hewan kurban tersebut juga jadi buruan warga dari luar kota. Sejumlah pasar hewan di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai dipadati warga jelang momen Lebaran Haji 2024. Salah satunya di Pasar Domba, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata domba dan kambing yang dijual di pasar hewan ini merupakan hewan ternak sendiri yang didatangkan dari sejumlah daerah seperti Bogor, Bandung, dan Sukabumi. Sementara untuk harga jualnya cukup bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga Rp7 juta tergantung kondisi hewan kurban itu sendiri. Salah satu penjual hewan kurban mengaku penjualan hewan kurban mengalami peningkatan hingga 70% dibanding dengan hari biasanya. Rata-rata para pembeli selain warga lokal juga banyak dari luar kota seperti Bandung, Karawang, Tangerang, serta Bogor. Ada peningkatan ya dari hari kemarin, banyak yang belanja. Dari daerah Serang, ya Paneglang, ada dari Jonggol, kan udah. Kecuali nanti kalau reagung air, habis air mencapai 80-90% lah. Yang puncaknya Pak? Ya puncaknya. Kebetulan kalau domba Cianjur kan kualitasnya bagus. Ini udah keberapa kalinya Pak Bapak beli di sini? Saya sering, tiap tahun saya sering ketemu. Ini yang ketiga kali. Harganya relatif lah kalau di Cianjur kejangkau gitu kan. Beda sama pasar-pasar lain. Hewan kurban yang dijual di pasar ini sebelumnya diperiksa kesehatan terlebih dahulu oleh petugas medis Dinas Peternakan setempat agar kondisi kesehatan hewan tetap terjaga dan terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Pemirsa, ibadah haji merupakan perjalanan religi yang panjang. Namun sesungguhnya haji juga merupakan laku penawar rindu seorang anak yang lama tidak bertemu orang tuanya. Ya, seperti pertemuan anak dengan orang tuanya di Tanah Suci kali ini dan berikut liputannya. Husna, seorang jemaah haji Indonesia yang baru mendarat, tiba-tiba memeluk erat seorang lelaki yang tak lain adalah sang putra tercinta. Suasana haru pun mewarnai pertemuan penuh kerinduan Husna dan Musa Al-Barki, putranya. Dengan bergegas, Husna menggandeng erat buah hatinya untuk menemui sang ayah. Ya, setahun sudah Husna dan suaminya memendam kerinduan dan memupuk harapan untuk bisa berjumpa dengan putranya yang bekerja di bidang marketing di Arab Saudi. Karena dia merantau tuh sejak usia 13 tahun sebenarnya. Masuk ke Pondok Hafiz di Solo. Husna pun mengingatkan akan harapannya kepada Musa. Untuk dekat dengan Al-Quran. Awalnya siap berpisah itu sebenarnya nggak siap. Cuman dekat jiwanya dengan Al-Quran. Waktu usia 13 tuh tiap malam nangis sebenarnya, tapi di depan anak dikuatkan. Oh udah, alhamdulillah usia 16 khatam.
Merantau sejak berumur 13 tahun demi menuntut ilmu, Musa pun menyambut harapan kedua orang tuanya. Kalau target tertentu sih paling pengen haji sih terdekat. Ya. Sama ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sekolah bareng-bareng dengan orang tua. Ibadah haji telah mempertemukan rasa rindu dari Payakumbuh. Semoga cita suci mereka dapat terwujud suatu waktu. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadri, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, menjadi penjelajah waktu itu merupakan mimpi setiap orang. Nah, di Museum Al-Safiyah di Kota Madinah ini, pemirsa akan diajak menelusuri setiap jengkal sejarah alam semesta dan peradaban manusia. Berikut keseruannya. Al-Safiyah Museum and Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Madinah, Arab Saudi. Museum ini dibuka pertama kali pada 27 Ramadan 1444 Hijriah lalu. Tiket masuk ke museum ini dibanderol 20 rial atau sekitar Rp80.000 untuk perorangan. Pada Sabtu hingga Kamis, museum ini buka mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore dan 4.30 sore sampai 12 malam waktu setempat. Sedangkan pada hari Jumat buka mulai pukul 4 sore sampai 12 malam. Mengunjungi pameran atau museum kisah penciptaan alam semesta ya. Di dalam museum ini insya Allah kita akan diajak berkeliling menyaksikan subhanallah hal-hal yang sangat luar biasa tentang penciptaan alam semesta ya. Dimulai dari sebelum penciptaan, kemudian saat Allah memulai penciptaan tersebut, apa yang pertama diciptakan. Kemudian juga kita akan melewati fase-fase kehidupan manusia. Kemudian juga para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus karena mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Setelah itu kita juga akan menyaksikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan hari kehidupan di akhir zaman, termasuknya hari kiamat begitu ya. Dan insya Allah menggunakan teknologi yang luar biasa. Ada video, ada audio yang sudah benar-benar kita setting untuk memberikan pengaruh kepada jamaah yang datang ke dalam museum ini. Insya Allah menjadi konten yang sangat bermanfaat. Begitu insya Allah. Barakallahu fikum. Dengan desain yang modern dan teknologi yang canggih, setiap wahananya yang ada di museum seakan membawa saya menyelinap masuk ke dalam peristiwa sejarah yang ada. Meski baru dibuka setahun yang lalu, namun pengunjung museum ini sudah lebih dari 17.000 orang dari 80 negara. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadri, MNC Media, anggota MCH 2024, melaporkan. Ya Mega dan juga pemirsa, libur panjang kali ini dimanfaatkan wisatawan menikmati sunrise atau matahari terbit di kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Iya, wisatawan memilih tempat wisata ini juga karena terpikat dengan keindahan alam Gunung Bromo yang eksotis. Wisata Gunung Bromo selalu menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin mengawali hari melihat langsung matahari terbit. Tak heran, destinasi wisata di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo saat libur panjang akhir pekan ramai pengunjung. Tak hanya ingin menikmati matahari terbit, para wisatawan juga terpikat dengan keindahan panorama alam Gunung Bromo yang membuat pengunjung semakin betah menikmati pesona gunung berapi aktif ini. Biasanya, wisatawan Gunung Bromo melengkapi perjalanan dengan menikmati pemandangan di kawasan Pananjakan, Seruni Point atau di kawasan Mantigan, serta panorama Bukit Teletabis yang menghijau laksana negeri dongeng. Pantas saja, 3.000 pengunjung memanfaatkan libur panjang berkunjung ke Gunung Suci ini untuk menunggangi kuda, berkeliling menggunakan mobil off-road, atau sekedar selfie dan mengabadikan keindahan alam. Kalau sebelumnya dulu saya pernah ke sini itu waktu kemarau agak gersang. Kayak ya lebih tanamannya itu lebih kering-kering gitu Mas. Jadi kurang enak dilihat. Kalau sekarang gitu. Sekarang sih bagus. Bikin betah atau gimana? Kalau itu sangat betah. Wisatawan diharapkan selalu mentaati peraturan saat berkunjung di sini, seperti dilarang membawa benda-benda yang mudah terbakar demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, memasuki libur panjang, tak ada salahnya membawa putra-putri Anda untuk healing ke tempat-tempat wisata, apalagi berwisata sambil belajar peternakan modern. Ya betul sekali Mega, seperti di lokasi wisata Sirukam Dairy Farm di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dengan luas lokasi 20 hektar, tempat wisata tersebut menyediakan fasilitas peternakan modern dan berbagai tanaman hias, serta taman bermain untuk anak-anak. Pariwisata berbasis edukasi yang bernama Sirukam Dairy Farm ini terletak di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lokasi wisata dengan luas mencapai 20 hektar ini berada di kawasan perbukitan berhawa sejuk. Hanya dengan membayar Rp10.000 per kepala, di sini pengunjung dapat belajar sambil melihat secara langsung semua fasilitas yang tersedia. Mulai dari ternak sapi, domba, kambing, konservasi ayam kukuak, balenggek, rumah pembibitan, pabrik pengolahan sapi perah, pabrik pengolahan kopi, dan budidaya tanaman hias. Di lokasi ini para pengunjung terutama anak-anak mendapat edukasi atau pembelajaran bagaimana memelihara hewan ternak secara modern. Anak-anak juga bisa mengenal berbagai jenis hewan ternak endemik seperti ayam kukuak balenggek yang merupakan ayam endemik Kabupaten Solok. Selain terdapat peternakan modern di lokasi ini, pengunjung juga bisa menikmati suasana alam nan hijau dan asri. Di sini juga ada sapi perah, ada ternak kambing, ada venue kelinci, dan sebentar lagi kita bikin aviari dan kolam ikan. Wisata sini bagus ya Mas ya, soalnya di sini wisatanya wisata edukasi, anak-anak bisa bermain outbound di sini, terus juga bisa memerah sapi, ada hewan sapi, domba, bisa mengetahui bagaimana hewan-hewan ternak. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi objek wisatanya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Sumatera Barat, tak ada salahnya untuk berkunjung ke lokasi ini, mengisi liburan bersama keluarga. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya Mega, kita tahu ya menjalani aktivitas di kota Jakarta ini cukup melelahkan. Ya betul sekali Angel, hadirnya kawasan terbuka hijau pun menjadi dambaan warga ibu kota melepas penat dan juga stres. Suasana sejuk dan asri dikelilingi pepohonan rindang langsung terasa begitu memasuki area Taman Kota Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pengunjung bisa bersantai menikmati taman di tengah kota sembari bermain bersama keluarga hingga piknik di taman seluas hampir 7 hektar ini. Masyarakat pun antusias berkeliling taman mengisi libur akhir pekan. Infinity Link Bridge, jembatan penghubung antara Taman Tebet Utara dan Selatan pun menjadi salah satu spot foto yang disukai pengunjung. Di sini juga disediakan beragam fasilitas yang menjadi daya tarik, salah satunya wahana bermain anak. Anak-anak bisa menikmati panjat tebing, trampolin, hingga perosotan. Yang pertama lebih dekat dari rumah, terus hijau, terus ya gratis pula ya Bu. Fasilitas yang lengkap dikelilingi tanaman hijau nan asri serta tidak dikenakan biaya masuk membuat Tebet Eco Park menjadi salah satu destinasi wisata seru di akhir pekan di ibu kota. Bagi Anda pemirsa yang ingin ataupun ingin berkunjung ke tempat ini, Anda bisa datang ke Tebet Eco Park pada setiap harinya mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Menparekraf Sandiaga Uno, Sulaiman Saladin Uno tampil bersama bandnya di gelaran Java Jazz Festival 2024. Sulaiman tampil bersama G4 Big Band Jazz for Kids. Beginilah penampilan Sulaiman Saladin Uno dalam gelaran Java Jazz Festival 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Sulaiman tampil bermain perkusi bersama bandnya G4 Big Band Jazz for Kids. Menparekraf Sandiaga Uno bersama istri Nur Asia Uno memberikan dukungan dan semangat langsung saat anaknya tampil. Dan mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia lainnya juga yang bisa tampil karena Java Jazz for Kids ini menyediakan ruang buat anak-anak untuk tampil, meningkatkan
confidence-nya, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Java Jazz Festival juga diapresiasi Sandiaga Uno sebagai salah satu festival musik yang berkomitmen akan mendaur ulang sampah yang terkumpul. Java Jazz Festival 2024 tidak hanya dihadiri para wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara yang sudah akrab dengan gelaran festival tahunan ini. Dari Jakarta, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban hilang akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat masih berlanjut. Nah, pemirsa, ada yang menarik dalam operasi SAR tersebut, salah satunya rescuer wanita cantik yang ikut tim SAR. Meski cantik, ia tak ragu menyusuri kawasan bencana. Salah seorang rescuer dalam operasi SAR pencarian korban hilang akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menarik perhatian. Parasnya yang cantik terlihat berbeda dibandingkan relawan lainnya yang kebanyakan kaum pria. Novrian Trikonela, gadis cantik asal kantor SAR Pekanbaru Riau ini ikut ambil bagian dalam operasi SAR di antara para pria. Kehadiran Nela di tengah para rescuer memang mencolok karena ia satu-satu wanita yang ikut dalam tim pencari korban banjir bandang lahar dingin di lapangan. Meski satu-satunya wanita, Nela tidak minder di antara rescuer pria lainnya. Malah ia merasa bangga dan tertantang. Ia turut serta dalam mencari para korban di medan berat yang luluh lantak diterjang banjir lahar dingin. Tanpa ragu, Nela mencari para korban di antara puing-puing. Ia juga tidak meminta perhatian khusus saat bertugas. Gimana suka dukanya? Ya, dukanya beginilah, jarang pulang. Jarang pulang ya. Terus ini Nela termasuk wanita satu-satunya ya di rescuer yang untuk pencarian korban bencana banjir bandang ini ya? Ya, kalau untuk yang turun lapangan satu-satunya. Tapi kalau untuk yang bertugas di posko. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini sudah bergabung di Basarnas selama 2 tahun dan sudah sering terjun langsung ikut dalam berbagai operasi SAR. Menjadi satu-satunya wanita yang terjun langsung mencari korban, Nela berhasil membuktikan kalau wanita bisa juga ikut terjun langsung ke lapangan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agun Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor paus berukuran 5 meter ditemukan warga Kabupaten Lebak dalam kondisi mati di pinggir pantai. Ya, paus yang menimbulkan bau busuk tersebut akhirnya dievakuasi dan dibakar warga sekitar. Beredar video amatir penemuan seekor paus sepanjang 5 meter dengan ciri fisik khusus bergigi tajam dan memiliki sirip di bagian punggung. Mati tergeletak di pinggir pantai Kampung Sukasari, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten 22 Mei 2024 lalu. Awalnya warga mengira hewan mamalia ini adalah dugong. Paus tersebut diduga mati akibat terbawa arus ombak yang cukup besar di perairan Samudra Hindia hingga terdampar ke pinggir pantai dan kehabisan oksigen. Bahwa itu bukan jenis dugong, karena kalau dugong atau duyung itu tidak mempunyai sirip di punggungnya gitu. Jadi rata, kalau untuk dugong itu rata, jadi tidak ada siripnya. Terbawa ombak besar ya, sehingga terdampar dan sehingga menyebabkan kematian. Agar tidak menimbulkan bau tak sedap, warga sekitar pun membakar dan menimbun sebagian badan paus. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular jenis lidi dengan panjang lebih dari 1 meter masuk ke kamar rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular yang awalnya diketahui anak pemilik rumah sempat membuat penghuninya panik dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasinya. Warga Jalan Manjuhan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan kemunculan seekor ular berjenis lidi masuk ke dalam kamar tidur. Petugas damkar pun terjun untuk membantu mengevakuasi ular. Keberadaan ular pertama kali diketahui oleh sang anak pemilik rumah saat bermain ponsel melihat ular masuk melewati jendela kamar.
Penghuni yang resah langsung menghubungi tim damkar. Petugas terpaksa berjibaku membongkar berbagai jenis barang di kamar tidur dan menyemprotkan cairan zat kimia di bawah kasur untuk memancing ular agar segera keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah 1,5 jam, ular lidi sepanjang lebih dari 1 meter yang bersembunyi di tumpukan barang akhirnya berhasil ditangkap menggunakan alat penjepit. Ular bersembunyi di tumpukan-tumpukan barang, kita pancing dengan alat kimia, akhirnya dia keluar juga. Dengan panjang 1,20 meter, dengan besar sekelingking orang dewasa. Ular kemudian dimasukkan petugas ke dalam karung dan dilepas liarkan kembali ke daerah hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata Ayus melaporkan.